Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi berkaitan dengan bagaimana sih cara menyusun proposal penelitian yang akan diajukan ke Sinlitapmas. Nah, jadi eh, teman-teman juga harus mengetahui rencana induk riset nasional atau RINN ini, ya. RIRN, jadi harus tahu ini ya, semua semua bidang ilmu harus menyesuaikan dengan ini. Nah, yang nantinya akan dari riset yang akan kita susun itu sesuai dengan TKT berapa atau tingkat kesiap terapan teknologi, ya. Nah, itu masuk TKT berapa? 1 sampai 3 atau dan seterusnya. Nah, jadi lihat di panduannya. Nah, berkaitan dengan template bisa menyesuaikan. Ini adalah proposal saya tahun 2019 ya, yang didanain pelaksanaan penelitiannya itu pada tahun 2020. Jadi begitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan uh, judulnya ini saya mengangkat tema ini karena ya bidang saya adalah di peternakan. Nah, tetapi yang saya angkat judulnya adalah uh, berkaitan dengan susu, ya, dengan susu. Jadi pasca panen sebenarnya, ya, pasca panen. Jadi bagaimana susu itu diawetkan dengan gelombang inframerah ini. Nah, kenapa menggunakan gelombang inframerah? Ya, nanti bisa ini bisa dipelajari ya, terkait dengan apa cara mengawetkan susu itu kan banyak sekali ya, mulai dari pendinginan dan seterusnya, ya. Bisa dimasak, bisa didinginkan, dan secara umum itu kan didinginkan, ya. Nah, ini menggunakan inframerah ini, gitu ya. Nah, jadi ini ringkasan teman-teman boleh boleh mengikuti ini, ya, boleh, ya. Tapi lihat dulu istilahnya secara ini bagi teman-teman yang pemula, ya. Ini adalah dosen pemula. Ini adalah proposal dosen pemula, ya, PDP, ya. Penelitian dosen pemula ini. Ya, jadi skemanya ini, ya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan pasca panen, ya. Topik risetnya iradiasi pengawetan hasil pertanian. Jadi ini, ya. Jadi topik risetnya mengenai ini. Jadi saya di Simlitapmas itu kan topik riset kita itu tentang apa, kan begitu ya. Nah, jadi teman-teman sesuaikan saja dengan bidang keilmuannya masing-masing, gitu ya. Nah, jadi banyak opsinya di sana, ya, banyak pilihannya berkaitan dengan apa. Uh, jadi uh, apa namanya itu banyak sekali lah, nanti bisa di login sendiri ya ke Simlitapmasnya masing-masing. Kemudian nanti uh, bagaimana sih menyusun proposal seperti itu. Nah, jadi proposal itu kan sebenarnya simple sekali, ya. Hanya saja bagaimana sih kita mendesain agar proposal kita itu didanai, itu yang terpenting, gitu ya. Walaupun risetnya itu bagus, tapi tidak bisa mendesain atau tidak bisa eh, memunculkan eh, rasa ingin tahu reviewer, itu juga tidak bisa tidak bisa didanai seperti itu, ya. Nah, jadi bagaimana sih cara mengangkat riset kita atau judul riset kita yang
yang itu apa ya istilahnya itu memancing apa ya reviewer ya. Ya reviewer itu tertarik untuk membaca riset kita. Itu sepertinya apa yang harus kita ketahui gitu ya. Nah, jadi saya mengangkat ini kualitas kimia susu ya, organoleptik dan kualitas kimia ya, yang diawetkan dengan teknologi inframerah. Nah, saat ini kan inframerah itu kan banyak ya yang digunakan terkait dengan banyak sekali pemanfaatannya. Nah, saya menggunakan ini. Gitu. Nah, kemudian jadi teman-teman bisa ya mengikuti apa? Ini gaya saya seperti ini ya, gaya saya seperti ini. Tapi bagi pemula benar ya atau dosen-dosen yang benar-benar pemula, bisalah istilahnya mengikuti rangkaian apa? Istilahnya struktur yang saya bangun seperti ini. Ini struktur yang saya bangun, gitu ya. Nah, kemudian metode yang saya gunakan ya sederhana sekali ya. Nah, kemudian ini yang akan dilihat oleh reviewer itu adalah luarannya. Nah, jadi di PDP sendiri itu kan nanti ada dana yang pure katakanlah yang kita ajukan itu 19 juta misal ya. 19 juta atau 20 juta. Nah, maksimal kan 20 juta kalau tahun lalu. Nggak tahu kalau sekarang, saya belum baca detail panduannya ya. Ya. Jadi PDP itu 20 juta lah maksimal ya. Nah, kemudian oh ya kalau pengabdian 25 ya untuk pemula. Nah, kemudian bila jurnal yang kita tuju itu jurnal yang kita tuju itu adalah Scopus ya, maka dia mendapatkan tambahan nantinya gitu ya. Atau Haki itu juga bisa mendapatkan tambahan. Paten apalagi gitu ya. Jadi tambahannya itu berkisar hampir 100% dari dana awal. Misalkan dana 19 juta ya. Paling yang didanain itu yang dana tambahannya itu ada 20, bahkan ada yang 25 bahkan ada yang 15 begitu, tergantung dari ininya ya, luaran yang dituju nanti gitu ya. Nah, jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau saya ini kan jurnal Sinta 2 ya, yang saya tuju ini. Ya, kemudian tambahannya itu di Sinta 3 gitu. Apabila saya di sini nulis di Scopus misalkan, kemudian Scopus, nah ini dapat dana tambahan nanti dari ini ya, dari dana awal itu. Jadi dana yang diusulkan itu 20 juta katakan itu. Dana tambahannya itu 15 juta seperti itu ya. Nah, baik. Untuk pendahuluan sebenarnya semuanya sama ya. Ya pendahuluan itu ya bagaimana sih? Ya kalau melihat dari ininya ada yang ada yang segitiga terbalik, kemudian ada ya macam-macam lah metodenya. Yang penting disusun saja di sini ya. Ya bagaimana penyusunan ya saya kira sudah tidak asing lagi ya terkait dengan penyusunan proposal gitu ya. Nah, kemudian di sini yang terpenting di sini ya. Nah, dari hasil yang yang diuraikan di dalam pendahuluan ini, ingat ya pendahuluan itu singkat. Ini 500 kata. Jadi harus efisien di dalam menggunakan kata di sini ya. Harus efisien. Bila lebih maka nggak masuk nanti gitu ya. Jadi kepanjangan reviewer itu kan banyak sekali yang dibaca gitu ya. Jadi kalau kalau terlalu panjang bikin reviewer malas membaca seperti itu ya. Jadi ikutin guideline dari masing-masing ini ya. Misalkan ringkasan itu 500 kata gitu ya. Jadi nanti teman-teman
Di blok saja di Word ya. Nah, jadi di blok saja di Word-nya, nanti akan muncul berapa kata yang telah saya susun di metode misalkan, atau di pendahuluan atau di ringkasan seperti ini misalkan. Nanti di Word itu akan muncul di sini. Baik, itu ya yang terpenting di sini target luarannya jelas ya, target luarannya. Kemudian eh, ini ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini 1000 kata ya. Ingat referensi yang harus digunakan itu 10 tahun terakhir ya. Ya menggunakan lebih dari situ boleh, tapi jangan terlalu banyak gitu ya. Biasanya 80% atau 90% itu di 10 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir, wah itu lebih bagus gitu ya. Nah, kemudian tinjauan pustaka saya rasa sudah ya. Nah, kemudian bagaimana membangun state of the art-nya ya. Nah, jadi kalau di proposal saya ini, jadi gelombang inframerah ini dia sangat sensitif terhadap bahan organik gitu. Bahasa saya seperti itu. Jadi apa? Jadi intinya inframerah ini bisa menghambat dengan cara membunuh bakteri tadi itu. Nah, jadi di susu itu kan ceritanya itu banyak sekali apa namanya itu bakteri gitu ya, khususnya bakteri ya pembusuk ya, yang kita kenal dengan bakteri asam laktat ya. Jadi banyak sekali bakteri-bakteri yang ada di sana gitu ya. Nah, jadi dengan adanya inframerah ini ya gelombang yang digunakan itu macam-macam nanti ya. Nah, jadi menggunakan itu atau dipaparin dengan inframerah itu ya, maka nanti akan membunuh sel bakteri tersebut begitu ya. Nah, jadi ini ya, jadi eh, ini kajian pustaka sebenarnya ya. Jadi secara ilmiah bahwa inframerah ini ya kan menghasilkan gelombang tuh ya. Nah, mengenal atau menyerap atau istilahnya eh, bakteri tadi itu ya, khususnya bakteri subtilis ini ya, itu ketika dipaparin inframerah maka dia akan mati begitu ya. Jadi begitu ya. Jadi itu prinsipnya seperti itu. Makanya itu yang yang eh, saya itu tulis di dalam state of the art ini. Jadi intinya itu susu mengandung atau tercemar oleh yang namanya bakteri. Kemudian dipaparin inframerah ya. Nah, setelah itu ya dengan inframerah itu eh, bisa menghambat atau bahkan membunuh sel bakteri gitu. Nah, itu yang saya tulis di dalam state of the art-nya. Nah, kemudian ini adalah tahapan. Nah, saya rasa ini sudah sudah kita pahami ya. Ya. Sebenarnya di dalam di dalam proposal itu ya sebagaimana kita menulis disertasi, atau dia lebih sulit disertasi ya atau skripsi ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya bagaimana membangun narasi di dalam setiap bagian ya, di dalam setiap bagian ini. Jadi begitu ya. Jadi lokasi pengumpulan data ya saya tampilkan seperti ini. Ya, dan alhamdulillah oh ya. Ya, ini sederhana sekali ini. Ya, jadi eh, apa menggunakan RAL ya, rancangan acak lengkap ya, dengan 2 faktor gitu ya. Ya. Pola faktorial maksudnya gitu ya. Kemudian ini ya, ini modelnya. Nah, ya hanya seperti ini saja ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian juga harus membuat ini jadwalnya nanti ya. Kan ya pencairan itu kan
apa iya katakanlah mulai dari sini seperti ini sampai berakhir nanti gitu aja ya. Nah, kemudian daftar pustaka, saya rasa itu. Nah, kemudian teman-teman untuk memudahkan di dalam insert ya, setiap apa namanya, setiap kebutuhan itu dibuat di dalam Excel saja ya. Jadi dana yang akan diusulkan itu dibuat di dalam Excel saja gitu. Ya. Insya Allah nanti ya saya mencoba untuk mencari rancangan dana yang saya gunakan di dalam menyusun proposal seperti itu. Jadi itu untuk penelitian. Nah, sekaligus nanti akan saya di video berikutnya mungkin ya. Nanti akan saya coba untuk bagaimana sih membuat pengabdian, proposal pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu ya, ini pengalaman saya berkaitan dengan bagaimana sih menulis proposal di SIM Litbangmas seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillah berkali-kali saya mengusulkan proposal, alhamdulillah lolos seperti itu. Ya, mulai dari penelitian dan pengabdian. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, salam semangat dan jangan kendor ya. Mari kita bangkit bersama-sama dan kemudian kita menorehkan inovasi ya bersama-sama pula. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.